Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana ulumi fid daraini amin. Fatamma lisyaykhi mubtaghahu wa sahiba hadha al-'alim al-kabira wa akhadha anhu ma kana yasbu ilayhi min al-'ilm wal ma'rifah. Walamma ra'a asy-syaykh al-Hashimi rahimahullahu isti'dad asy-syaykh وخليته أذنه بالورد العام والخص كما أذنه بتربية المريدين وإرشادهم كما أوضح ذلك في إجازته له الموجود نصها آخر هذا الكتاب وذلك سنة 1377 هجرية 1958 ميلادية إلى آخره. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para peserta yang ada di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah kita akan lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya jelaskan sedikit bahwa di dalam adab berzikir ada disebutkan bahwa sebaiknya ketika berzikir tidak bersandar. Makanya itu saya coba, kecuali kalau memang sudah tua, kalau masih bisa bertahan tidak bersandar, itu lebih afdal. Dan itulah kita laksanakan di pesantren bertahun-tahun tidak bersandar. Itu termasuk adab zikir, adab zikir. Soalnya banyak, antara itu saya sampaikan supaya kita latihan. Kalau sudah terbiasa insya Allah, dan mungkin bisa menyambung sebentar lebih kuat. Ini tulang belakangnya ini. Jadi kita ini masih dalam perkenalan penulisnya. Dari perkenalan penulisnya kita lalu sudah jelaskan, bahkan terakhir dikatakan ketika ketemu dengan gurunya yaitu Muhammad Al-Hashimi. Muhammad Al-Hashimi adalah Syekh Thariqah Syaziliyah pada masa itu yang memberikan pengajian pada Masjid Al-Umawi. Ketika beliau ini hadir pada majelisnya, kemudian setelah itu ia menghadap memperkenalkan diri. Lalu Syekh Muhammad Al-Hashimi mengatakan kepadanya, "Jitta akhiran nasi wa takuna ala awwaluhum. Jitta akhiran nasi wa takunu awwaluhum bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Fa ana antadhiruka min zamanin tawil." Dia katakan, Syekh Al-Hashimi, Anda datang paling akhir, manusia yang paling akhir datang di majlis ini, tapi Anda akan menjadi paling awal, biiznillah tabarak wa ta'ala. Lalu dikatakan, fa ana antadhiruka min zamanin tawil. Sebenarnya saya sudah sejak lama aku tunggu kamu. Jadi itu Syekh Hashim mengatakan kepada Abdul Qadir Isa ini, "Ana antadhiruka min zamanin tawil." Aku telah menunggumu sejak lama.
Lalu dilanjutkan, fatamma lisyai muftagahu, maka sempurnalah apa yang dicari oleh syekh ini. Dalam pencariannya dianggap sudah sempurna, karena tadi dia di atas dikatakan ketika berada di Halab Aleppo dia katanya belum menemukan apa yang dicarinya. Sekarang setelah ketemu dengan Syekh Al-Hashimi, Muhammad Al-Hashimi, dikatakan sudah ketemu, sudah sempurnalah apa yang dicari, mubatagahu. Jadi fasahib hadzal alim al-kabira, maka dia berteman, bersahabat bersama dengan seorang alim yang besar ini. Artinya sudah ketemu alim ulama yang besar. Wa akhadha anhu ma kana yasbu ilaihi min al-ilm wal ma'rifah. Wa akhadha anhu artinya belajar daripadanya atau mengambil. Wa akhadha anhu, mengambil artinya belajar daripadanya apa yang ia cari, apa yang ia tertarik kepadanya. Itu namanya yasbu, mala ilaihi, yang tertarik kepadanya berupa ilmu dan ma'rifah. Jadi dia mengambil ilmu dan ma'rifah dari guru ini. Walamma ra'a Syekh Al-Hashimi rahimahullah isti'dad asy-syekh wa ahliyatahu adina lahu bil ghuldi al-'am wal khas. Ketika Syekh Hashimi, ini gurunya sebentar, ketika ia melihat isti'dad asy-syekh, kesiapan syekh, yakni kesiapannya yang Abdul Qadir Isa, dia mengamati bahwa ternyata Abdul Qadir Isa ini memang kelihatan ada kesiapan dan keahlian, wahliyatahu, dan keahliannya, kepantasannya. Maka azinahu bil wirdil an wa khas, maka dia mengizinkan kepadanya untuk melakukan wirid am dan wirid khas. Jadi dia melihat bahwa Syekh Abdul Qadir Isa ini ada kesiapan dan ada keahlian. Tentunya tanpa dites, dia sudah tahu bahwa ada keahliannya. Ahlinya itu artinya kepantasan untuk menerima, untuk bergabung dalam tarikatnya, sehingga dia memberikan izin untuk mewiridkan, melantungkan atau membiasakan wirid, baik wirid am maupun wirid khas. Jadi ada wirid am secara umum, ada wirid khas yang diberikan kepadanya. Kama azinahu bitarbiyatil muridi, sebagaimana juga mendapatkan izin kepadanya untuk memberikan pelajaran pendidikan kepada para murid, wa irsyadin, dan memberikan arahan-arahan atau petunjuk. Jadi artinya seakan-akan langsung diberikan sebagai semacam wakil atau khalifah, langsung diberikan izin untuk memberikan pendidikan kepada para murid, wa irsyadin, dan memberikan arahan-arahan petunjuk kepada para murid itu. Kama awadaha dzalika fi ijazatihi lahu al-mawjudi nasu akhir hadzal kitab. Ini sebagaimana yang dapat dilihat dengan jelas, sebagaimana yang dijelaskan yang demikian itu pada ijazahnya yang terdapat pada akhir buku ini. Jadi pada akhir buku ini ada ijazahnya yang diberikan oleh gurunya. Ini pada halaman berapa itu? 510 ada ijazah yang diberikan, bahkan disebutkan situ sanadnya tarekat Sasiliyah. Bahkan ada pada halaman 118 itu silsilahnya yang melalui beberapa jalur. Jadi kalau kita bisa menyambungkan, ada di situ yang dari Ali radhiyallahu anhu,
kepada Hasan Al-Basri, kemudian kepada Abu Dawud At-Ta'i, Habib Al-Ajami, dari Ali kemudian kepada Hasan Basri, kemudian Habib Al-Ajami kepada At-Ta'i, kemudian Ma'ruf Al-Qarahi dan seterusnya. Jadi ada ijazahnya di belakang. Itu katanya itu sudah dijelaskan dalam ijazahnya. Kapan terjadinya pada tahun 1377 Hijriah, 1957 Miladiyah. Wa qad istamarra asy-Syaikh rahimahullahu imaman wa khatiban fi Jami' Sah Hamad hatta hayya lahu Allah Jami' al-Adiliyah. Dia katanya sudah berlangsung terus menerus si Syekh ini menjadi imam dan khatib pada Masjid Sah Hamad. Jadi jami itu kalau di sana masjid sebut jami'. Hatta hayya lahu Allah, sampai Allah menyiapkan baginya, yaitu Masjid Al-Adiliyah. Masjid Al-Adiliyah. Jadi dari Jami' Sah Hamad kemudian berpindah kepada Jami' Al-Adiliyah, Masjid Al-Adiliyah 1382 Hijriah, 1963 Miladiyah. Wa hakadha ba'da an qaddara Allah Ta'ala lisy-Syaikh dirasatal ulum asy-syar'iyyah wa awsalahu ila al-haqa'iq al-irfaniyah. Demikianlah setelah Allah mentakdirkan kepadanya Syekh ini belajar ilmu-ilmu syariah, wa awsalahu, dan mengantarkannya ila al-haqa'iq al-irfaniyah, kepada al-haqa'iq al-irfaniyah, mengantarkannya untuk sampai mencapai al-haqa'iq al-irfaniyah, haqiqah al-irfani. Haqiqah irfani jadi haqiqah tasawuf al-irfan. Hayya lahu al-jami' al-wasi' Jami'ul Adiliyah alladhi qada fi ahamma marahili hayatihi. Hayya lahu al-jami', artinya masjid al-wasi' ini Jami' Adiliyah menyiapkan padanya yang dimana ia menghabiskan ahamma marahil, periode-periode hidupnya yang penting, ahamma yang terpenting dari marahil hayati, periode-periode hidupnya. Dakwah wa tawjih, melakukan dakwah dan yaitu arahan-arahan. Artinya dia pada masjid yang besar itu. Faqama bi tajdidil jami' hatta asbah al-jami'u fi azhahul latin. Kemudian dia melakukan pembaharuan masjid jami'. Jadi masjid jami' ini diperbaharui lagi sampai dia menjadi masjid di azhahul latin yang indah. Azhahul latin. Hulla itu, kalau hulla itu pakaian, artinya menjadi masjid yang indah. Wa gada maqsidan li tullabil ilmi wa ahli thariq, dan menjadilah masjid itu tujuan, tempat tujuan para pencari ilmu dan para pengikut tarekat. Jadi masjid yang sudah diperbaharui itu sudah menjadi indah dan menjadi tempat tujuan bagi pencari ilmu dan para pengikut tarekat. Wa ummira di majalisil ilmi hilal ayyam al-asbu'. Majlis ilmunya ini ummira, diramaikan selama hari-hari sepekan. Artinya setiap hari ada kegiatan di situ. Bukan hanya satu kali, satu pekan, tapi itu ayyam al-asbu', semua hari dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran, pengajian-pengajian.
Wa bi majlisin lis-salati Rasulullah, dan ada khusus majlis untuk salawat kepada Nabi Rasulullah SAW. Wa zikri wal mau'idah, zikir wal mau'idah, kemudian ada pelajaran-pelajaran berupa nasihat-nasihat pada salatul isya min yaumil khamis, sesudah salat isya pada hari Kamis, berarti malam Jumat. Juga wa ba'da dhuhri min kulli yaumi Jum'ah, juga ada pengajian-pengajian zikir salawat sesudah salat zuhur pada setiap hari Jumat. Jadi setiap hari selesai salat Jumat juga diadakan pengajian-pengajian malam Jumat, juga diadakan, sehingga dikatakan umira, itu menjadi ramai di dalam masjid itu. Kemudian waktu saat syuhratus syekh, ketenaran, kepopuleran syekh ini menjadi saat meluas, kepopuleran, kemasyhuran, syuhrah. Fa'aqbala an-nasu alaihi bimukhtalifi fit'atin, maka semua manusia menyambutnya, datang kepadanya bimukhtalifi fit'atin, dari berbagai kelompok. Dari berbagai kelompok itu datang kepadanya. Wa kana sidqu syekhi wa ikhlasuhu, si syekh ini adalah benarnya itu ikhlasu, dan keikhlasannya, artinya nampak benarnya, kejujurannya syekh ini, dan nampak keikhlasannya. Ma'a ma intaz bihi min syahsyiyatin asiratin wa sabrin, dan juga ada semacam keistimewaannya dari kepribadian, ketekunan dan kesabarannya. Jadi dia punya semacam keistimewaan, imtaza bihi. Jadi imtaza bihi itu artinya ada berbeda dengan orang lain, itu namanya imtaza, mumtaz. Ya, ada keistimewaan berupa syahsiyah, kepribadian, asiratin wa sabrin. Sebenarnya asirah dengan sabrin hampir sama artinya. Asirah yaitu ketekunan dan kesabaran bidda'wati Allah Ta'ala, dalam melaksanakan dakwah kepada jalan Allah Ta'ala. Jadi punya kepribadian yang sabar dan tekun melaksanakan dakwah, sehingga sababan fi injizabi a'dadin kabiratin min tulabil ilmi, yang menyebabkan tertariknya, injizab tertariknya jumlah yang banyak dari para pencari ilmu, dari para pelajar, watujar, para pedagang, wal atibba, para dokter, wal muhandisin, para insinyur, wa talabatil jami'at, dan mahasiswa perguruan tinggi. Jadi karena keikhlasannya itu tadi dan karena kepribadiannya, maka itulah yang menyebabkan banyak orang tertarik dari golongan pencari ilmu, bahkan para pedagang, bahkan dokter, para insinyur, dan para mahasiswa tertarik. Ada kabira, banyak, jumlah yang banyak. Hatta asbal jami'u manaratan tashu'u bil ilmi wan nur, sampai menjadilah masjid itu yang ditempati tadi manara. Manara ya mana? Manara. Manara itu sebenarnya dari kata narun. Nar api. Manar tempat api. Tempat menyalakan api. Manar.
Kenapa? Karena itu dulu sebelum Islam menjadikan sebagai tempat azan, itu tempat menyalakan api bagi penyembah berhala. Ada agama Majusi itu menyalakan api di atas menara itu, jadi tempat api. Tapi setelah Islam, menara itu diganti namanya menjadi mizanah. Mizanah tempat untuk azan, yang sekarang menjadi masalah azan. Tetapi meskipun Islam sudah merubah menjadi mizanah, namun masih lebih populer disebut menara. Sampai kita sekarang menara masjid. Menara masjid. Jadi itu arti budaya orang beragama Majusi terserap diadopsi oleh kita, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi memang itu ada saling mempengaruhi budaya. Kita ini banyak terpengaruh dari budaya. Ini songkok putih ini bukan budaya kita, bukan budaya Indonesia ini, budaya Cina ini. Baju koko itu budaya Cina. Ini yang laundress ini budayanya orang Arab. Jadi apa budaya kita? Hah? Budaya kita baju biasa ini. Jadi itu kumpulan dari budaya-budaya orang kita pakai ini. Nah. Jadi jangan mencela budaya-budaya orang lain sementara kita pakai budayanya. Yang penting kita pakaian dalam Islam, apapun bentuknya, yang penting menutup aurat. Itu. Bagaimana model songkok kita terserah. Mau tidak pakai songkok tidak masalah. Kita laki-laki, kenapa? Karena rambut kepala kita bukan aurat. Bagi laki-laki, sembahyang tidak pakai songkok tidak apa-apa. Jadi orang Islam laki-laki sangat murah sekali biayanya untuk salat. Kalau sudah ada salat celana kuntunya, tutup pusat sampai lusuh sudah selesai. Tapi kira-kira kalau semuanya kita pergi Jumat pagi celana kuntung semua, kira-kira apa yang terjadi? Iya, karena kita harus tampil dengan indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka ya indah. Kalau perempuan karena ada juga auratnya harus ditutup. Yang tidak termasuk aurat menurut jumhur ulama muka, wajah dan tangan. Yang lain ditutup. Bagaimana modelnya terserah modelnya. Yang penting tutup aurat. Yang penting tutup. Jadi menara itu ada pada awalnya itu budayanya orang Majusi. Juga itu bedu itu kan juga budayanya juga orang Cina. Paling banyak budayanya orang Cina kita adopsi. Jadi menjadilah katanya menara itu tersyu'u menyinarkan, menyebarkan ilmu dan cahaya. Tersyu'u itu kalau ada cahaya mata itu namanya tersyu'u, menyebarkan cahaya, sinar. Wa antashara at-tasawwuf ba'da an akhrajahu asy-syaikh rahimahullah ta'ala bi abahahul latin ala qawaidil aqidati salimati wasyari'ati samhati wal adabil mardiyati inda ahli maqam ihsan salisi arkanid din. Jadi wantasara tasawuf sudah tersebar. Dan dari masjid itu tersebar tasawuf setelah an akhrajahu syekh rahimahullah ta'ala, setelah syekh ini mengeluarkan nanti berhasil bi'abahahul latin, sama lagi ini tadi bi'abahahul latin dengan pakaian yang indah ala qawaidil aqidatis salimah, yaitu berdasarkan kaidah akidah yang selamat, yang sehat, yang benar, wasyariatis samhah, dan syariat yang toleran,
wal adabil mardiyah, adab-adab yang diridhoi, yang disenangi. Inda ahli maqam ihsan, bagi para orang-orang yang berada pada maqam al-ihsan. Salis arkanuddin, sebagai rukun agama yang ketiga. Jadi di sini dijelaskan bahwa dengan adanya syekh ini maka tasawuf tersebar dalam bentuk yang indah, karena dia menyampaikan kaedah-kaedah yang benar, kemudian menyampaikan pelaksanaan syariah yang as-samha namanya, yang tidak kaku, tidak tidak keras, samha. Karena agama kita ini sebenarnya agama samha, yaitu agama yang tidak apa istilah sekarang itu yang orang-orang keras itu, radikal lah. Jadi agama samha namanya, tidak menggunakan kekerasan, toleran, samha namanya. Dan juga ada adab-adab yang diberlakukan, adab-adab yang al-mardiyah, yang disenangi, yang diridhoi. Siapa itu indah di maqam ihsan? Itu menurut para orang-orang yang berada pada maqam al-ihsan. Maqam ihsan ini adalah rukun agama yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada rukun agama itu 3. Rukunnya agama 3, pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ihsan inilah yang berbicara tentang tasawuf. Sehingga dikatakan di sini sebagai rukun ketiga daripada Islam, agama. Bukan rukun Islam, rukun agama. Kalau rukun Islam kita sudah tahu 5, rukun iman 6, tapi ada rukun agama. Rukun agama 3, Islam, iman, dan ihsan. Artinya kalau belum cukup 3 kita pelajari, berarti keberagamaan kita belum sempurna. Jadi harus kita pelajari syariat, pelajari akidah, dan pelajari ihsan atau tasawuf. Haitsu kana kitabuhu, itulah di mana kitabnya Haqaiqu Anit Tasawuf, inilah yang menjelaskan semua itu tadi tentang al-ihsan, tentang kaedah-kaedah akidah yang benar. Jadi akhrajahu asy-syekh rahimahullah Haqaiq Anit Tasawuf, itu tadi akhrajahu, dia mengeluarkan kitabnya yang bernama Haqaiqu Anit Tasawuf, hakikat-hakikat yang berkaitan dengan tasawuf. Alladzi anjazahu qabla istilami Jami'al Adliyah bisanataini fathah mubina, yang diselesaikannya, artinya bukunya itu diselesaikan sebelum penyerahan kepadanya Jami' al-Adliyah. Jadi sebelum diserahkan pengurusan daripada Masjid Jami' al-Adliyah 2 tahun sebelumnya sudah diselesaikan itu bukunya Haqaiqul Tasawuf Fathah Mubina, sebagai suatu pembukaan yang nyata, yang jelas dari bukunya itu tadi. Disebut 2 tahun katanya sebelum diserahkan pengurusan daripada Masjid Jami' al-Adliyah itu, dia sudah 2 tahun sebelumnya. Di hadzal ilmi, pada untuk ilmu ini, allazi adha kitab haqaiq khair ma yu'abbar anhu, yang menjadikan kitab haqaiq ini
sebagai kitab yang terbaik yang dapat diungkapkan. Artinya dianggap ini kitab yang kita pegang ini sebagai kitab yang terbaik yang berkaitan dengan ilmu ini, ilmu tasawuf. Kenapa dikatakan terbaik? Bima hawahu, karena terkandung padanya min adillatin wadihah, dalil yang jelas min kitabillahi tabaraka wa ta'ala, dalil dari jelas yang bersumber dari Al-Quran, dari kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Juga wa sunnati nabiyyi, terkandung di dalamnya sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bima tadammanahu min aqwali thiqatil ulama, demikian pula tercakup padanya ucapan-ucapan ulama yang terpercaya. Jadi ada dalil-dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis, juga ucapan-ucapan para ulama. Wa bil manhajil ilmi alladhi yumkinu an tariqihi al-wusul ila haqa'iqi hadzal ruknil hammi min arkanid din, dan melalui metode ilmiah yang memungkinkan melalui jalannya, tarikatnya, yaitu sampai kepada hakikat rukun agama yang penting ini. Jadi artinya dengan melalui cara penyampaiannya dalam bukunya ini, mengikuti tarikatnya atau caranya yang disampaikan dalam buku, bisa mengantarkan kepada mendapatkan hakikat daripada rukun agama yang penting ini. Artinya al-ihsan itu rukun agama yang sangat penting. Dengan melalui buku ini bisa kita mengetahui, bahkan al-usul, sampai kepada mendapatkan hakikat rukun agama yang sangat penting ini. Wantasharat tariqatus syekh fi jami'i anha'i Suriah. Tarekatnya syekh ini tersebar pada seluruh pelosok Suriah. Suriah itu Syria sekarang, Suriah. Tapi sekarang dalam keadaan tidak sama dulu, karena terjadi perang terus di sana. Fala takadu tajidu madinatan aw qaryatan illa wa lisyai' fiha ahibbah wa muridun. Tidak, hampir-hampir tidak ditemukan suatu kota atau satu desa kecuali di situ syekh mempunyai para pencinta dan para murid. Seluruh kota-kota di Suriah dan desa-desa di sana hampir-hampir tidak ditemukan, hampir-hampir tidak ditemukan satu kota dan desa kecuali ada para pencinta dan pengikut, para murid beliau ini. Bal jawaza zalika al-bilad al-mujawirah kal Urdun wa Turkiya wa Lebanon wal Iraq, bahkan melampaui, keluar dari negara-negara atau kampung yang bersebelah atau bertetangga, artinya negara tetangga, sampai keluar dari sana, seperti umpamanya Urdun, Yordania, kalau Urdun, Yordania, wa Turki, Lebanon dan Irak. Jadi bukan hanya di sekitar Suriah, bahkan sampai ke negara-negara yang tetangga. Wa qad kana al-kitab syai' alladhi nuqaddimu lahu. Kitabnya syai' ini seperti yang dikemukakan ini, kana lahu ad-daurul kabir. Dia mempunyai peranan besar fi fahmi haqaiqit tasawuf, dalam memahami hakikat tasawuf. Jadi bukunya ini mempunyai peranan yang besar untuk memahami hakikat tasawuf. Hatta ammanathu aktsar biladi al-Arabiyah, sampai manfaatnya
amma meliputi negara-negara Arab. Kebanyakan negara-negara Arab dia amma nafahu, mencakup manfaatnya. Wa wasala al-Hindi wa Pakistan, bahkan sampai kepada Hind, India dan Pakistan. Wa adadun min ad-duwal al-Urubiyyah wal Amerikiyah, bahkan banyak negara-negara Eropa dan Amerika, wa ghairiha, dan juga selainnya min duwal alam, dari negara-negara yang ada di dunia. Begitu luasnya penyebarannya bukunya ini. Mimma yadullu ala ba'i Syekh Tawil fil ma'rifat wa tarbiyyah irsyad. Ini menunjukkan luasnya ilmunya Syekh ini tentang ma'rifah, tarbiyah dan irsyad. Ba itu dalam bahasa Arab, ba itu, kalau dalam bahasa Arab ba itu depah. Kalau dikatakan orang luas ilmunya, ba tawil, orang artinya luas ilmunya, hasil repah. Kalau kan biasa ada istilahnya satu jengkal, ada satu siku, ada setengah. Kemudian kalau ini berarti luas ilmunya orang. Ada ilmunya sejengkal saja, ada satu depa, ada setengah depa. Ini orang Bugis mengatakan si repah. Artinya menunjukkan keluasan ilmunya Syekh At-Tawil. At-Tawil atau panjang luas dalam hal ma'rifah, tarbiyah dan irsyad. Memberikan ma'rifat, pendidikan dan irsyad, arahan-arahan. Maka itu dikatakan mursyid al-irsyad. Wa qad kana litaraddud syekh al-baitil haram fi aktsar awam li adai fardhiyatil hajj. Dia banyak sekali mengunjungi al-baitul haram. Taraddud artinya berulang alik. Sering melakukan kunjungan ke Mekah, Baitul Haram pada tahun-tahun, banyak artinya tahun-tahun yang digunakan untuk riadai fardhiyatul hajj, melaksanakan ibadah haji. Ma'ama habahullahu min sabrin fid da'wah, dengan apa diberikan oleh Allah kesabaran melakukan dakwah. Jadi selain selalu melakukan sering sekali melakukan ibadah haji, kemudian dia tetap terus melakukan dakwah, dikatakan ada mempunyai kesabaran, wa quwwatin fil hal, dan kekuatan dalam kondisi pribadinya, wa husni ta'allufin linnas, dan dia bagus pergaulannya kepada orang. Daurun kabirun dalam bahasa Arab itu daurun kabirun, dari tadi ada litaraddudi. Karena seringnya berulang hal itu, maka dia punya daurun kabirun, mempunyai peranan penting fi naqli da'wati ila masyahiril ulama, di dalam menyampaikan dakwah kepada ulama-ulama yang terkenal. Jadi dia katanya punya peranan penting di dalam menyampaikan dakwah kepada masyahiril ulama, pada ulama-ulama yang masyhur. Yu'addu Syekh rahimahullah fi tali'atil mujaddidina lit-turuqis sufiyyah ammatan wa lit-tariqatis syaziliyah khassatan. Syekh ini dianggap sebagai tali'ah pendahulu dari para al-mujaddidin, para pembaharu dalam tasawuf, dalam tariqat tasawuf sufi secara umum, dan secara khusus sebagai pimpinan atau pemuka dalam tariqat Syaziliyah. Jadi taliyah dalam bahasa Arab
dari kata tolak, yatla. Orang yang punya perhatian besar, meneliti, memperhatikan, itu namanya toli'ah. Jadi dia dianggap termasuk daripada pembaharu tarekat sufi, berada di depan, toli'ah namanya. Pembaharu dari tarekat secara umum, secara khusus pada tarekat Syaziliyah, karena dia pengikut tarekat Syaziliyah. Tapi semua tarekat itu ada hubungannya semua. Ada hubungannya semua. Kalau kita telusuri, kita punya ini ada. Hanya yang ini yang singkat. Tapi kalau ditelusuri, ada semua. Syaziliyah ada. Yashhadu lidzalika kitabuhu al-haqaiq. Ini dibuktikan oleh kitabnya ini haqaiq. Alladzi tubi'a marratin adida, yang dicetak beberapa kali, berkali-kali. Itu menunjukkan bahwa ini betul-betul dia menyebarkan ilmunya tarekat ini, karena dibuktikan oleh diterbitkannya bukunya ini berulang-ulang kali. Seperti yang kita pegang ini, kalau tidak salah terbitan ke-16, cetakan ke-16, cetakan ke-16. Yang lalu buku yang saya pegang itu terbitan ke-11, dan mungkin masih beberapa kali sesudah itu. Wa turki ma'al-lughatil Inggrisiyah wa Turkiyah. Dan ini buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Turki. Kama yashhadu maqam syekh kasrat ikhwani al-ikhtilaf fi atin min jami'i tabaqatin nas fi kulli biqa'il ard. Sebagai anak pula, sebagai saksi tingginya makamnya syekh ini, banyaknya ikhwannya, banyaknya saudara-saudaranya dari berbagai macam kelompok, dari semua tabaqatin nas, tingkatan-tingkatan orang, strata-strata orang, bikul biqa'il ardi, dari semua pelosok bumi. Jadi banyak saudara-saudaranya dari berbagai kelompok. Alladzina yu'atabaruna bihaqqin kutuban natiqah, yang dianggap bihaqqin kutuban natiqah. Yu'tabaruna, yakni teman-temannya itu diibaratkan pula semacam buku yang berbicara. Ya, bukan hanya buku ini saja, tapi teman-temannya itu, muridnya, sebagai kitab kutuban natiqah, sebagai buku yang berbicara anis syekh, tentang syekh alladzi lam yukhallaq min as-sarwatil ilmiyyah illa hadzal kitab, yang tidak meninggalkan sarwah ilmiah illa hadzal kitab. Artinya si syekh ini tidak banyak meninggalkan buku-buku ilmiah, kecuali ini saja. Tetapi yang menjadi buku yang dianggap berbicara itu teman-temannya, murid-muridnya, para ulama-ulama yang pernah belajar padanya. Jadi hanya ini saja. Kenapa? Ini saja, tidak ada yang lain. Wa dzalika bisababi wajibatid da'wati allati hamalaha ala kahili. Disebabkan oleh kewajiban menyampaikan dakwah yang yang dibebankan di atas pundaknya. Kahil itu pundak. Artinya seakan-akan tugas berdakwah dibebankan di atas pundaknya. Bida'bin wa sabatin. Bida'bi yang disebut da'bi, dia terus menerus siang malam. Bida'bi.
Jadi sesuatu yang kebiasaan yang sudah terus menerus namanya da'bu. Sehingga dikatakan ada da'bu shalihin. Katakan bahwa salat tahajud itu termasuk da'bu salih, kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh orang-orang saleh. Wasabatin, dan ketekunan di nasri tariqi sahih, yaitu dengan tujuan menyampaikan, menyebarkan tarekat yang benar, al-qaim al kitab was sunnah, yang bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi itulah satu-satunya bukunya ini yang kita pegang. Inna khulasata min hadihi wa ma arada naqlahu lin-nasi qad awda'ahu wa bayyanahu fi hadzal kitab. Sebagai simpulan dari sistemnya ini, metodenya ini, bukunya ini, dan apa yang ingin disampaikan kepada orang, ia kada awda'u, ia telah menitipkannya, wa bayyanahu, dan telah dijelaskannya fi hadzal kitab, dalam kitab ini. Jadi baik berkaitan dengan cara, metode, dan apa yang ingin disampaikan kepada semua orang sudah dititipkan dalam buku ini dan sudah dijelaskan di dalamnya. Alladzi kana bihaqqil fathan fi ilmi syariah wat tariq wal haqiqah, yang sebenarnya merupakan pembuka dalam ilmu syariah dan ilmu tariqah dan ilmu haqiqah. Jadi sudah ada di dalamnya syariah, tariqah, dan haqiqah. Jadi fatalaqahu an-nas bil qabul wal intifai ala mukhtalif tabaqati wa masyaribihim. Maka manusia menyambutnya, ditemui oleh manusia dengan menyambutnya, artinya manusia menyambutnya. Wal intifa, dan mendapatkan manfaat ala mukhtalif tabaqatin, dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Artinya dari semua kalangan. Wa masyaribihim. Apa yang cocok arti masyarib? Masyarib kan dari kata syurbun, minuman. Masyrab tempat minum atau alat minum. Masyarib bentuk jamaknya. Dalam Al-Quran ada fa'alima kullu nasi masyrabahum. Dalam Al-Quran ketika umatnya Nabi Musa kehausan, maka Nabi Musa disuruh memukulkan tongkatnya pada batu. Kemudian setelah itu terjadilah 12 mata air. Karena ada 12 kelompok daripada umatnya Nabi Musa itu, supaya tidak berkelahi saling berebut untuk tempat minumnya, maka 12 matahari fajarat minus nata asyara ainan. Sehingga fa'alima kullu nasi masyrabahum. Jadi ada masyrab, tempat minum. Maka di dalam tasawuf ada istilah masyrab, di mana tarekat dia tempat meminum, tempat mengambil. Jadi maksudnya di sini masyrabah. Jadi manusia yang berbagai macam tingkatan-tingkatannya itu dapat mendapatkan manfaat, dan sudah dapat mengetahui di mana tempat yang mengambil, di mana yang minum, tempat minumnya. Artinya mengambil ilmunya, itu maksudnya masyrab. Wastafada minhu khalqun katsir, dan banyak khalqun katsir, manusia, makhluk yang banyak mengambil faedah daripadanya. Istafada minhu khalqun katsir. Kana lisyai'i karamatin. Karamatun. Kana lisyai'i
karamatin. Atau karamatun. Karena tugasnya tarfaul isma wa tansibul khabara. Jadi syai' khabar muqaddam, yaitu di rafa'ah. Jadi karamatin isinya. Jadi syai' itu mempunyai karamatin katsiratan, banyak kekeramatannya. Wa kusyufatin wadihatan, dan banyak kasyaf-kasyafnya yang jelas. Ada karamat, ada kusyuf. Kusyuf itu artinya penyingkapan yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali, terbuka, tersingkap sesuatu yang gaib. Jadi kalau karamat itu terkadang bisa dilihat oleh orang langsung. Kalau kusyufat bisa saja tidak dilihat oleh orang yang lain, tapi dia melihatnya. Itu namanya kusyufat. Juga biasa disebut futuhat. Walakinnahu kana yuridu an zikriha as-sama'i li ahadin bitahadduts anha. Tetapi dia melarang untuk menceritakannya, bahkan tidak boleh bagi seseorang untuk menceritakannya. Dia tidak memberikan peluang untuk menceritakan daripada kekeramatannya itu. Wa yuhadzir ihwanahu min ar-rukun al-kashf wal karam, bahkan memberikan perhatian, kehati-hatian kepada saudaranya untuk mengandalkan atau berpegang kepada kasyaf dan karamat. Memberikan perhatian kepada teman-temannya, jangan sama sekali mengandalkan kepada kasyaf dan karamat. Wa yukarriru anna a'zamal karamati al-istiqamah, dan dia menetapkan, menjelaskan bahwa karamah yang paling besar ialah istiqamah. Jadi semua wali, bahkan mereka lebih khawatir, takut sama sekali kalau terjadi karamah padanya. Kenapa? Karena bisa menjadi fitnah, bisa menjadi sombong. Jadi semua wali, kalau ada orang mengaku wali kemudian senang sekali untuk memperlihatkan kekeramatannya, masih dipertanyakan kewaliannya. Wali itu tidak mau minta-minta kepada Allah supaya dinampakkan kekeramatan dan kasyaf, tidak mau. Kalaupun terjadi tidak mau bicarakan kepada Allah, tidak mau sampaikan. Kalau di dalam tarekat itu tidak boleh. Apakah ada semacam mimpi-mimpi yang terjadi, atau ada berupa kasyaf ini warid, tidak boleh diceritakan kepada teman-teman, hanya boleh katanya kepada syekh, kepada guru boleh ditakwilkan apa takwilnya. Tapi tentunya itu mimpi-mimpi tidak semuanya mimpi benar. Tidak semuanya. Ada hanya mungkin bunga-bunga mimpi saja namanya. Bunga-bunga tidur. Atau gasu ahlam namanya. Ada gasu ahlam, hanya bunga-bunga tidur saja. Tapi ada ruya shadiqah. Memang ada namanya ruya shadiqah. Mimpi yang benar. Dan itu Nabi kita sebelum mendapatkan wahyu itu yang pertama dulu sebagai muqaddimah itu ada namanya ruya shadiqah. Mimpi-mimpi yang benar. Dan itu sebagian daripada wahyu. Al-Mubasyirat namanya. Al-Mubasyirat. Jadi karena sudah tidak ada lagi wahyu yang turun, maka namanya Mubasyirat bagi seorang wali. Tetapi di sini dikatakan bahwa karamah yang paling besar ialah istiqamah.
Jadi kalau mau mendapatkan kekeramatan, usahakan istiqamah. Apa istiqamah? Mapananungan, temangingi, dena mangingi. Apa itu ngingi? Bahasa gue kan? Agar biasa mengingi. Agar apa sih bahasa ngingi? Gusi ya? Gusi. Apa hubungannya? Ngingi itu biasa bosan. Apalagi kalau kecut-kecut itu apa namanya itu kalau kecut itu eko mangingi nalepesan isi. Iya kalau mengingi ini nalepesan itu gigi dilepaskan semua kalau sudah jemu. Dia mengingi, artinya orang yang selalu terus-menerus konsisten, bahasa kita konsisten. Jadi meskipun sedikit, kalau itu terus bisa menerus-menerus, kita ini punya zikir kan sedikit sebenarnya, hanya istighfar, kemudian la ilaha illallah, lalu salawat itu. Kalau itu bisa terus-menerus setiap hari itulah istiqamah namanya. Istiqamah namanya. Kalau bisa istiqamah satu kali setiap minggu datang di sini, itu istiqamah. Menjadi wirid. Nah, kecuali ada halangan yang betul-betul tidak bisa. Atau ikuti pengajian terus-menerus, itu namanya istiqamah. Itu istiqamah. Karena istiqamahnya, orang yang istiqamah namanya menjadi wirid, bahkan kalau suatu waktu terhalang tidak melakukan, dikaba, naganti. Itu namanya menjadi wirid namanya, menjadi wirid. Jadi dikatakan wa yukarriru anna a'zamal karamati al-istiqamah la syar'illah azza wa jalla. Kekeramatan yang paling besar ialah istiqamah berdasarkan ikuti syariatnya Allah azza wa jalla. Wa min a'zami karamati syai', di antara kekeramatannya syai' yang paling besar. Apa kekeramatan syai' yang paling besar? Qalbu syahsyiyatil munharifatil dhallat ila syahsyiyatil misaliyah mustaqim ala syar, yaitu merubah pribadi-pribadi yang melenceng, yang sesat, dia ubah menjadi kepada pribadi-pribadi misaliyah, pribadi-pribadi yang ideal, mustaqim yang lurus ala syar'i, berdasarkan dengan syariat. Itu dia. Karena banyaknya orang yang tadinya orang yang salah jalan, orang yang sesat, orang yang melenceng, dia ubah kepribadiannya menjadi syahsiyah misaliyah. Syahsiyah pribadi misaliyah, ideal. Misaliyah itu dalam bahasa kita pribadi yang menjadi contoh, ideal. Diubah dari orang yang sesat tadi menjadi orang baik. Itu kan. Itu apa kekeramatan yang paling besar menurut di sini. Wa kana yu'arrifu tariqa, dia memperkenalkan tarekat. Jadi itu kita punya ini silsilah ini. Para wali itu yu'arrifu tariqa, memperkenalkan tarekat. Yang tadinya orang tidak tahu apa tarekat, bahkan ada yang menyesatkan tarekat, tapi setelah ikut dia sadar, dan banyak sekali, banyak ulama menjadi wali yang tadinya dialah penentang besar daripada tarekat. Makanya itu kalau ada orang yang tidak percaya tarekat, panggil, ayo ikut saja dulu. Jadi tidak usah berdebat. Ajak, mari kita sama-sama dulu. Itu caranya. Bukan bertengkar. Bukan bertengkar.
Dan kalau bertengkar belum tentu juga setelah bertengkar diberikan dalil-dalil belum tentu ikut. Jadi panggil saja, ayo sama-sama. Ayo sama-sama. Gitu. Sehingga dikatakan memperkenalkan tarekat. At-tariqah yal amalu bisyariah. Tarekat itu mempraktikkan syariah. Tarekat itu ketika mempraktikkan syariah. Ketika kita salat itu termasuk tarekat. Tarekat yang cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua jenis-jenis ibadah itu namanya tarekat secara umum, tapi ada tarekat secara khusus. Itu tarekat secara khusus kita mempertemukan sanad ilmu silsilah kita sampai kepada Nabi. Wa yu'akkidu ala ta'rifi Syekh Ahmad Zarruqi rahimahullah lit-tasawuf. Nah, dikuatkan tentang ta'rif Syekh Ahmad Zarruqi lit-tasawuf. Definisi tasawuf yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah. Artinya kalau tadi dikatakan at-tariqah hiyal amal bisyariah, tarekat ialah melakukan, mempraktikkan syariah, maka dikuatkan definisi tarekat yang dikemukakan oleh Ahmad Zarruq. Ahmad Zarruq ini mengarang satu buku namanya Qawaidut Tasawuf. Kaidah tasawuf. Apa katanya? Ahmad Zarruq fa yaqulu at-tasawwufu kulluhu akhlaqun. Faman zada 'alaika bil akhlaqi zada 'alaika bit tasawwuf. Tasawuf itu secara keseluruhan ajarannya adalah akhlak. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan tasawuf itu adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada sesama. Jadi, faman zada 'alaika bil akhlaq, siapa yang membekali kamu akhlak, zada 'alaika bit tasawuf, berarti dia membekali kamu tasawuf. Jadi meskipun bukan orang sufi, kalau diajar kita tentang akhlak yang baik, itu sebenarnya sudah termasuk ajarannya tasawuf. Kan akhlak. Sekarang kita banyak lihat, banyak mubalik kita, ustaz kita menyampaikan dakwah, tetapi tidak berakhlak. Tidak berakhlak, artinya tidak berakhlak baik. Dan yang disampaikan kata-kata kebencian, kata-kata ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang. Itu tandanya baru berihsan, baru bersyariah dan berakidah, baru kelas 2, belum kelas 3, karena belum berihsan. Jadi tandanya orang berihsan kata-katanya keluar. Apa kata-kata yang keluar itu baik, tidak menyinggung orang, tidak menyalahkan orang, tidak membidah-bidahkan orang, tidak mengkafir-kafirkan orang. Karena ada orang sekarang berdakwah mengkafirkan orang Islam. Padahal itu tugas kita mengislamkan orang kafir. Itu tugas kita, bukan mengkafirkan orang Islam. Yang mana orang Islam? Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sudah Islam, meskipun belum salat, belum yang lain tidak ada, hanya baru selesai mengucapkan kalimat syahadat sudah Islam. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Itu namanya akhlak. Jadi orang tarekat itu akhlaknya baik. Nah, jadi kalau jangan ada orang bertarekat akhlaknya tidak baik. Karena kalau ada yang demikian berarti belum mantap. Nah, masih perlu mengaji terus. Masih perlu mengaji terus. Nah, itu bedanya mengaji, ikut mengaji dengan mendengar ceramah. Itu beda. Makanya itu kita mentradisikan mengaji. Kalau ceramah kan semuanya orang bisa. Semuanya orang bisa ceramah. Kalau sudah ikuti
pesantren kilat 3 hari 1 minggu sudah ustaz sudah menyampaikan dakwah. Tapi ini mengaji yang berat. Dan inilah tradisi sejak Nabi. Ini mengaji, bukan ceramah, mengaji kitab, mengaji turas sepo. Makanya kita turas sepo ini halakan namanya. Pengaji tudang itu dulu begitu, ngaji tudang. Di belakang itu baru ada bangku sekolah. Dan di sekolah itu termasuk di perguruan tinggi itu hanya belajar teori. Teori dipelajari semua aliran-aliran tasawuf. Dipelajari semua di sana. Apa itu tarekat. Tapi hanya teori saja karena tidak dipraktekkan. Di mana dipraktekkan? Di tarekat. Praktekkan teori-teori. Jadi tarekat itu adalah praktek dari tasawuf. Kan masih panjang ini ya. Ukrima rahimahullah ta'ala bimujawaratin Nabi Mustafa alaihi salatu wassalam fil Madinatil Munawwarah qirabata 5 sanawatin. Syekh ini diberi kemuliaan karena bertetangga dengan Nabi di Madinah selama kurang lebih 5 tahun. Karena dia pernah tinggal di Madinah sehingga dikatakan mujawarah, bertetangga. Kenapa? Karena Nabi ada kuburannya di situ di Madinah. Jadi orang yang tinggal di Madinah namanya bertetangga. Sehingga ada seorang ulama yang pernah tinggal di Mekah disebut Jarullah, tetangganya Allah. Siapa itu? Syekh pengarang tafsir Al-Kasyaf. Karena dia pernah lama tinggal di Mekah dikatakan Jarullah. Tsumma qama fil Urdun bi Amman Allah taala. Kemudian dia menetap di Yordania, di Oman. Di Oman berdakwah kepada Allah kama wasya'nus shadiqin. Sebagaimana keadaannya para orang-orang as-shadiqin, haitsu ma hallu wa nazal, di mana saja berada dan bertempat tinggal. Artinya di mana saja mereka orang as-shadiqin menyampaikan dakwah. Fastafari halqun katsirun min ilmihi wa hali wa da'wati. Maka banyak orang mengambil daripadanya, baik dari ilmunya, baik kondisi spiritualnya maupun dakwanya. Maka pada tahun 1412 Hijriah bertepatan dengan 1991 Miladiah sampailah Turki. Dia berangkat menuju Turki di ziarah ikhwanihi, untuk mengunjungi, menziarahi saudara-saudaranya. Kemudian apa terjadi? Pasca lahir marat hunaka. Dia dikenal penyakit keras. Dia sakit keras. Fa'ada al-mushfa di Madinah Mar'as. Maka dia dimasukkan ke suatu rumah sakit al-mushfa. Kalau kita di sini mustashfa, situ kesalahannya kita mengartikan mustashfa itu rumah sakit, padahal bukan. Mustashfa itu rumah sehat. Itu bahasa Arabnya syifa. Mustashfa untuk mendapatkan kesehatan. Jadi mestinya diubah itu rumah sehat, bukan rumah sakit. Sampai orang yang tidak sakit kalau mengunjungi itu menjadi sakit. Karena namanya rumah sakit, jadi semua orang yang masuk harus yang sakit. Al-mushfa di sini. Jadi dia dimasukkan ke rumah sehat. Nah, di kota Marash. Tsumma nukila ba'da dzalika di Istanbul. Kemudian dipindahkan sesudah itu ke kota Istanbul. Istanbul sekarang ibu kota Turki. Namanya dulu Konstantinopel. Nah, itu Konstantin, Al-Konstantiniyah. Konstantinopel berubah menjadi Istanbul. Wadakala ada masyafiyah, dan masuk kepada salah satu rumah sakitnya, rumah sehatnya. Wa kana fi mushfahu mahallul ajab. Di dalam rumah sakit itu katanya mahallul ajab, terjadi keajaiban. Minal atibba, keajaiban dari para dokter, wal mukhtassin, dan para
spesialis, dokter-dokter spesialis. Kenapa dia melihat ada keajaiban? Lima wajadu min sabri, karena dia melihat sabar, menemukan dia sabar ala syiddatil alam, sabar menahan sakit yang sangat keras. Wa huwa yatahammalu bajalat duna ma syakwa, dia menanggung. Saya tidak tahu bajalat ini semacam jenis penyakit mungkin. Saya tidak tahu artinya di sini apa, penyakit apa yang sangat-sangat sakit. Duna ma syakwa, tanpa ia mengeluh. Artinya menurut dokter itu ada penyakit yang sangat keras tapi tidak pernah mengeluh. Sehingga dikatakan si dokter kok begitu terheran-heran melihatnya. Wa qad istabraka bi zikri wa fakkara wa bi zikri wa fikri. Dia senantiasa menghabiskan waktu atau tenggelam dalam zikirnya dan fikirnya bersama dengan Allah. Artinya waktu dia habiskan semua dalam rumah sakit itu berzikir, berpikir. Wa qad matta'ahu Allah rahmah maradiyah syadida bi kamili wahyihi wa huduri ma rabbih hatta akhiran fasih. Allah memberikan nikmat kepadanya meskipun mengalami sakit keras, yaitu bikamili wahyi, dengan kesadarannya yang sempurna dan kehadirannya bersama dengan Allah sampai pada akhir napasnya terakhir. Artinya dia tetap berzikir terus. Wa qad arada ahadu auladi ay yatma'inna an idrakihi ba'da ghaibubatin tawilah. Salah seorang anak-anaknya ingin sekali merasa tenang untuk menemuinya setelah lama tidak ketemu. Karena dia suka merantau, berpindah-pindah, sehingga ada anaknya lama tidak bertemu. Nah, kemudian dia menemuinya, ingin sekali menemuinya. Wa kana baina wa baina walidi mulatafatan qadimah. Antara dia anaknya dengan dia, anak ini mulatafah qadimah, ada sifat hubungan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat halus sejak dulu. Jadi fasa'alahu an baitin minasy-syi'r kana qad sami'ahu minhu rahimahullah yata'akkada min kamili wa'yihi. Anaknya ini tanya bapaknya tentang suatu bait dari syairnya yang pernah ia dengar daripadanya, demi untuk menguatkan dari perhatiannya yang sempurna. Jadi anaknya ini serupanya ada pernah dengar dari bapaknya ada syair demi untuk katanya menguatkan kembali. Kemudian dia mau melihat apakah memang masih ingat, karena dalam keadaan sakit. Dia mau melihat kami di wahyihi, bahwa apakah ini si bapak saya masih bisa ingat itu dalam keadaan sakit ini. Wa bi anna sumtahu laisa illa istidrakal mu'minis sabir wal arifir rad. Dan sesungguhnya diamnya, karena dia sakit diam, itu bukan kecuali karena dia tenggelam, seorang mukmin itu tenggelam dalam kesabarannya dan kepada al-arifur radhi. Karena kesabaran seorang yang dari diamnya itu menunjukkan bahwa dia orang mukmin yang sabar dan al-arif, orang yang al-arif ar-radhi, orang yang al-arif billah, yang sudah mendapatkan ridha dari Allah. Jadi fadzakarahu bihadzal bait min asy-syi'r. Jadi anaknya mengingatkan bait ini dari syair. Jadi bapak ada namanya bait yang pernah belajar arudi, ilmu cara membuat syair, karena ada satu ilmu namanya ilmu arud, ilmu al-qawafi. Bagaimana cara membuat syair? Kalau bahasa syair, kalau bahasa Indonesia syair. Pada syair itu dalam bahasa Arab itu penyairnya orangnya syairun.
Tapi pas Indonesia ada apa syair. Syair itu orang. Syairnya itu syairnya. Jadi ada cara ilmu, cara membuat syair. Kita banyak macam-macamnya itu syair, bukan hanya satu. Bait itu bait satu baris. Satu baris namanya satu bait. Satu baris. Jadi dia tanya bapaknya. Dia mencoba-coba menguji bapaknya dalam keadaan sakit, apa masih ingat kira-kira. Ya syair yang pernah dibuat, ya sa'ili ar-rasulillah kayfa saha wasahwu. Lalu dia tidak bisa nyambung. Ya sa'ili wahai orang yang tanya aku, yang ditanyakan tentang Rasulullah kayfa saha, bagaimana bisa dia lupa. Wasahwu, sedangkan lupa itu dia berhenti. Apakah dia lupa atau karena dia dalam berzikir? Summa sakata, dia berdiam. Wa qala lahu, anaknya berkata lagi kepadanya, ya sayyidi min fadlika akmil li hadzal bait. Hai sayyidi, tuanku, tolong disempurnakan bait ini. Karena dia berhenti bapaknya tadi. Dia bilang tolong disempurnakan. Faltafata ilaihi wajhan, maka bapaknya dalam keadaan sakit itu menengok, mengarah kepada anaknya. Wa qala, dia sambung tadi wasahu. Ini titik-titik tadi. Wasahu min kulli qalbin la ghafirillahi. Dia sambung. Langsung disebutkan lagi bait kedua. Qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma suwallahi fa ta'dhimu lillah. Jadi rupanya bapaknya bukan karena lupa, mungkin karena fokus dalam zikirnya itu. Jadi dia sambung, wasahu min kulli qalbin ghafilillahi, orang yang lupa, min kulli qalbin ghafilin, dari semua hati orang yang lalai. Lahi dikatakan orang yang lalai. Lahi, lalai. Qad ghaba an kulli syai'in sirruhu, telah gaib dari segala sesuatu, sirruhu, rahasianya. Fasaha, lalu ia lupa, amma suwallahi, daripada selain Allah. Fatta'dhim lillah, maka pengagungan hanya bagi Allah. Artinya maksudnya di sini segala sesuatu itu sudah gaib kepada selain daripada ingat Allah. Segala sesuatu hilang karena yang diingat hanya Allah. Oleh karena itu fatta'dhimu lillah, tempat pengagungan hanya kepada Allah saja. Wa 'ada syatral baiti miraran, maka dia mengulangi separuh bait berulang-ulang. Separuh bait itu hanya sepotong. Bagian pertama, kemudian bagian kedua diulang-ulangi terus. Wasahu min kulli qalbin ghafilillahi, diulang-ulangi terus itu. Summa dama'at aynahu rahimallahu wa baka wa lam yukallim ahadan ba'daha. Kemudian dia sambil berulang-ulang menyebutkan itu, kemudian dia menangis, kemudian tidak ada lagi seorang pun diajak bicara sesudahnya itu, dan meninggallah. Rabbi awzi'ni ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini doa untuk kita menyatakan kesyukuran. Ya Allah, auzi'ni, bantulah aku, an ashkura ni'mataka, senantiasa mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang engkau berikan kepadaku, wala walidayya, dan juga nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an amala salih, bantulah aku melakukan amal saleh yang kamu ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku pada rahmatmu, fi ibadikas salihin, dalam kelompok hamba-hambamu yang saleh. Allahumma syuhna ma'ahu, ya Allah kumpulkanlah kami bersamanya.
tahta liwa'i Sayyidil Mursalin, di bawah bendera Sayyidil Mursalin, penghulu para nabi Sayyidina Muhammad, yaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya jelaskan sedikit ini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita membaca wasalla, maka kita baca wasallam. Kalau kita membaca wasallillahumma, kita baca wasallim. Karena di sini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita baca wasallam. Salla wasallam. Kalau salli fi'il amr, maka kita wasallim wa barik. Masih ada saya biasa dengar sallallahu wasalli wasallim kemudian wa baraka. Harus wa barik juga. Kena ataf fi'il amr wasalli wasalli wa barik, bukan wasalli wasalli wa barak. Tidak. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini kita sudah selesai memperkenalkan penulisnya. Insyaallah nanti kita akan masuk. Masih ada pendahuluan mukaddimatul kitab. Karena ini beberapa ada mukaddimah percetakan. Setiap dicetak ada mukaddimahnya. Kenapa ada mukaddimah? Karena biasa ada perubahan-perubahan dalam cetakan berikutnya. Saya kira mungkin nanti kita akan lanjutkan pada berikutnya. Ila akhiri wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصرف عنا السوء ما شئت كيف شئت انك على ما شاء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحا ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.